Ini adalah contoh dari async subject di mana dia perilakunya unik ya, berbeda dengan 3 subjek sebelumnya. Di mana di sini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan contoh ada 2 buah subscriber ya yang melakukan subscribe terhadap async subject. Jadi subscriber pertama dia melakukan subscribe sejak awal. Kemudian subscriber kedua menyusulnya ya ketika subjek telah mengemit atau memancarkan next 1 dan next 2 ya. Jadi sampai di sini baik subscriber yang pertama maupun subscriber yang kedua dia masih belum mendapatkan apapun ya. Belum ada nilai yang dipancarkan oleh async subject ya. Kemudian kapan async subject dia akan memancarkan nilai? Ketika dia sudah memancarkan event complete ya. Ketika dia sudah memancarkan event complete, maka dia akan memancarkan 2 event sekaligus ya. Dia akan memancarkan 2 nilai sekaligus, yaitu complete ditambah dengan nilai on next terakhir ya. Jadi di sini dia akan langsung 2 sekaligus ya. Jadi complete dan next event yang terakhir ya. Ini adalah async subject ya. Jadi untuk contoh yang ini ya kita membuat subscription yang agak berbeda ya. Jadi subscription yang di sini tidak kita simpan ke dalam suatu variabel ya atau suatu reference ya. Jadi di sini kita langsung membuat sebuah subscription yang baru. Jadi untuk disposable yang dihasilkan ya, itu langsung kita masukkan ke dalam subscription ya. Jadi ini async subject.subscribe by ini tidak kita simpan dalam suatu variabel, namun return value disposable-nya. Jadi objek disposable yang dihasilkan oleh metode subscribe by langsung kita masukkan ke dalam variabel subscription ya. Jadi ada 2 subscription, ini yang pertama ya, kemudian ini yang kedua. Namun tidak kita simpan ke dalam suatu variabel subscription 1, subscription 2 seperti yang contoh yang sebelumnya ya. Jadi di sini langsung kita masukkan objek disposable-nya ke dalam subscription ya, di mana subscription ini adalah composite disposable ya. Jadi silakan saudara coba ditulis ya di dalam IDE, kemudian saudara jalankan apakah hasilnya akan menghasilkan seperti ini ya outputnya. Kemudian tentang RX relay ya, ini cukup penting juga. Jadi ada kalanya kita butuh stream ya yang tidak pernah berhenti ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa pada ReactiveX itu semuanya adalah sequence ya, sequence yang berupa stream ya. Dengan kata lain, ada suatu stream yang tidak pernah mengirim event complete maupun error ya. Jadi kita ingin suatu subjek ya yang dia senantiasa berjalan ya. Dia tidak boleh berhenti ya. Seandainya dia berhenti, maka konsekuensinya bisa merusak aplikasi atau perilaku dari aplikasi menjadi tidak yang kita inginkan ya. Jadi pada ReactiveX, jika kita tidak menangani dengan benar, ini dapat berakibat buruk ya. Jadi salah satu yang akibat yang telah kita ketahui ya, ketika kita berurusan dengan suatu subjek atau observable yang dia tidak pernah berhenti ya, itu adalah dapat mengakibatkan kebocoran memori ya. Jadi memory leak ya. Nah di sini kita lihat kasus yang konkret, yang lebih real. Jadi misalkan aplikasi kita menggunakan stream ya untuk menangani profil pengguna. Jadi ketika pengguna melakukan login, data loginnya itu, informasi tentang pengguna tersebut, profil dari pengguna tersebut kita simpan atau kita kelola dengan stream ya. Jadi maka halaman profil akan diupdate dan seterusnya ya ketika dia login sesuai dengan data dari penggunanya. Sehingga stream tersebut yang dia memegang data dari pengguna
ini harus tetap hidup ya ketika aplikasi berjalan ya. Akan tetapi bisa jadi ada kode program yang mengakibatkan stream tersebut memanggil on complete ya atau on error. Jadi dia menghasilkan event complete atau error. Konsekuensinya stream tersebut akan berhenti. Dia akan berhenti karena dia telah memancarkan complete atau error. Nah, di sini muncul risiko ya. Jadi risikonya bisa terjadi ketika dia harusnya belum boleh berhenti, tetapi dia berhenti ya. Jadi misalkan pengguna A, itu dia sedang login, kemudian streamnya berhenti. Kemudian pengguna A logout ya. Karena streamnya sudah berhenti, akhirnya stream tersebut dia tidak bisa membersihkan data-data yang seharusnya dia hilangkan ya. Karena dia sudah berhenti. Kemudian ada pengguna B yang akan login ya. Dia mau login, dia login maka ada kemungkinan ya, ada potensi profil dari pengguna A dapat dilihat oleh pengguna B ya. Karena tadi yang harusnya dia bisa logout dengan benar, dia pengguna A tidak bisa logout dengan benar karena streamnya sudah berhenti ya. Ini adalah contoh risiko yang terjadi jika suatu stream itu dia berhenti sebelum waktunya ya. Jadi solusinya apa untuk kasus ini? Jadi ketika kita ingin memastikan suatu stream ya, baik itu berupa observable atau subject, kita bisa menggunakan RX relay ya. Jadi RX relay ini dia sama seperti subject sebenarnya ya. Tapi dia tidak memiliki on complete dan on error ya. Dan dia tidak memiliki async subject ya, karena async subject dia butuh on complete untuk memancarkan hasil ya. Jadi RX relay ini pada dasarnya adalah suatu subjek ya yang dia tidak memiliki complete dan error ya. Jadi dia tidak bisa dihentikan oleh kode program yang lainnya ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa RX relay ini dia akan tetap terus berjalan ya. Dia tidak akan berhenti tanpa kita inginkan.